Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di channel YouTube saya, yaitu Muklis Sofyan. Ya, hari ini coba membuat sebuah video tentang sharing-sharing tentang bisnis ya. Nah, kenapa harus bisnis? Kebetulan saya pribadi juga, alhamdulillah, separuh dari umur saya itu memang sudah berkecimpung di dunia bisnis, dunia perdagangan. Ya. Nah, sebelum saya lanjut ke tentang bisnis ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya salah satu pemilik atau pendiri dari Toko Siaga Group ya. Alhamdulillah hari ini sudah ada di beberapa kota. Ya, ada di Bandung, itu tempat produksi kita ya, di Bandung Siaga Konveksi. Kemudian juga ada di Bengkulu ya. Yang dimana Bengkulu merupakan tempat berdiri pertama kalinya usaha ini. Ada sekitar 8 cabang. Kemudian di Pekanbaru yang tempat saya sendiri mendirikan ini sekarang itu alhamdulillah ada 4 cabang ya. Alhamdulillah di Pekanbaru kita udah jalan dari tahun 2002 ya, September tanggal 10 tepatnya. Alhamdulillah nanti tanggal 10 September itu sudah berumur 18 tahun. Nah, bagaimana bisnis ini berjalan, alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini sudah sampai 18 tahun. Kalau dimulai dari start awalnya betul yang di Bengkulu, alhamdulillah bisnis ini sudah lebih dari 25 tahun. Nah, bisnis saya ini kebetulan bergerak di produksi seragam sekolah dan toko retailnya, perlengkapannya. Ya, mungkin nanti bisa saya sampaikan di deskripsi tentang di mana saja tempat usaha saya ini sudah ada. Oke, baik ke kawan-kawan sekalian ya, Abang Don mungkin yang sudah mau menonton channel YouTube saya ini, terima kasih banyak ya. Nah, kenapa tema ini saya angkat ya? Terutama untuk di sesi pertama ini saya mengambil mengapa harus bisnis atau mengapa bisnis seperti yang saya sampaikan di sini ya. Ada beberapa poin penting yang sangat diperlukan dalam mensejahterakan atau mengangkat perekonomian suatu negara ya. Bahkan bukan hanya negara saja, kalau kita seorang muslim, uswatun hasanah kita Rasul SAW itu bahkan hampir separuh umurnya juga itu berkecimpung di dunia bisnis, dunia perdagangan, dimana sejarah beliau sendiri itu memulai dari, kalau kita bicara secara sisi bisnis, Rasul SAW itu memulai yang namanya transaksi bisnis itu udah di usia 6 tahun. Di mana beliau sendiri sudah melakukan yang namanya mengembala kambing. Dalam mengembala kambing itu terjadi transaksi upah. Nah, itu juga sebuah dunia bisnis atau bisnis jasa kalau kata orang. Ya. Nah, sampai beliau usia kurang lebih 40 tahun menjadi Rasul yang diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nah, beliau tetap berfokus kepada bisnisnya. Nah, itu dari sisi kita sebagai umat muslim hari ini ya. Jadi uswatun hasanah kita sendiri, Rasul SAW itu sendiri adalah seorang pebisnis atau pedagang ulung. Banyak sekali contoh atau cara-cara metode yang disampaikan beliau. Nah, panutan saya juga kenapa saya sendiri memilih berbisnis itu adalah uswatun hasanah kita Rasul SAW. Nah, selain itu, alhamdulillah saya juga terlahir dari ayah dan ibu yang seorang pedagang ya, yang kemudian memang besar kecilnya itu hidupnya di pasar ya. Nah, saya sendiri sebenarnya dulu cita-citanya di SMP bahkan SMA itu pengen jadi insinyur. Ingat sekali saya waktu itu ada STM penerbangannya Pak B.J. Habibie. Qadarallahnya saya tidak bisa masuk, walaupun nilai saya bisa masuk, cuman karena kemampuan orang tua pada saat itu tidak mumpuni untuk membuat saya harus sekolah ke Bandung, akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk menjadi insinyur penerbangan waktu itu ya. Oke, singkat saja itu saya perkenalan diri saya. Oke, nah balik lagi ke tema yang kita angkat hari ini, yaitu masalah bisnis. Mengapa bisnis? Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan sedikit banyak kenapa sih kita harus berbisnis. Nah, saya sudah bilang tadi uswatun hasanah kita sebagai seorang muslim itu adalah pebisnis. Bahkan sahabat-sahabat Rasul SAW itu katanya dari sirah atau sejarah yang saya baca,
9 dari 10 yang dijamin masuk surga itu adalah pelaku bisnis. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Jadi kurang apa lagi? Ya, Rasul kita sudah mencontohkan, sahabat Rasul yang terdekat juga sudah mencontohkan. Nah, terus apa lagi yang kita tunggu? Oke, nah itu dari sisi kita secara kita Muslim. Bagaimana dengan sisi dunia? Nah, ini yang akan saya sedikit sampaikan. Nah, rekan-rekan sekalian, suatu negara, ya, maukah dia punya kekayaan alam maupun tidak punya kekayaan alam, tapi kalau suatu negara tersebut kekurangan orang yang memiliki jiwa bisnis atau wirausaha, itu sulit berkembang. Oke, mari kita lihat contoh sederhana saja ya. Negara tetangga kita seperti Singapura, yang notabene katanya juga negaranya mungkin nggak seluas Jakarta, bahkan sumber daya alamnya sendiri kita nggak tahu di mana gitu, tapi dia bisa menjadi penjual minyak sawit dan segala macam gitu. Nah, apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Karena salah satunya adalah banyaknya wirausaha yang ada di sana. Nah, bagaimana dengan negara kita sendiri? Negara kita sendiri kekayaan alamnya luar biasa. Luasnya pun mungkin beratus kali lipat dari Singapura. Kita nggak usah jauh-jauh untuk mencontohkan. Tapi hari ini kondisi ekonomi kita, walaupun ada penetapan dari Bank Dunia, Indonesia sudah masuk negara maju bukan berkembang. Padahal secara ekonomi kita sendiri masih termasuk negara berkembang ya. Ya, bukti nyatanya pertumbuhan ekonomi kita sebelum pandemi aja selama 5 tahun hanya bertumbuh di 5%. Dan itu pun sudah membuat beberapa usaha seperti usaha retail yang mulai banyak gulung tikar. Nah, jadi apa yang masalahnya? Nah, sebenarnya masalahnya salah satu poinnya itu adalah kekurangan yang namanya pelaku usaha atau wirausaha. Nah, kenapa penting sekali? Mungkin saya bisa akan buat ilustrasinya atau kalkulasinya. Seandainya, seperti tadi saya bilang, di Singapura sendiri, data yang pernah saya baca kurang lebih sekitar 3-4 tahun yang lalu, Singapura itu wirausahanya atau entrepreneurnya itu sekitar 7%. 7% dari total penduduknya. Total penduduk, ya. Nah, ini dengan wirausaha tersebut yang sudah 7% tadi, ya, itu sudah membuat ekonomi negaranya cukup bagus, ya. Kenapa bagus? Ya, karena itu tadi dengan adanya banyak pengusaha ini akan menyebabkan timbulnya lapangan pekerjaan, ya, lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan. Jadi negara Singapura sendiri pemerintahnya tidak perlu harus banyak-banyak menyediakan lapangan pekerjaan ya seperti yang untuk pegawai gitu. Tapi swastanya sudah cukup banyak. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Nah, dari data yang saya baca terakhir Indonesia di 2009 ya. Itu datanya, data wirausaha yang ada ya. Wirausaha yang ada itu sekitar 3%. Bayangkan kawan-kawan sekalian ya. Singapura itu ada 7%. Dengan negara begitu, luasnya kecil, Indonesia hanya 3%. Memang secara kuantiti 3% dari 270 juta jiwa, ya. Ya, dari 270 juta jiwa. Nah, kalau penduduk Singapura saya kurang tahu berapa jumlahnya. Tapi memang secara kuantiti Indonesia banyak. Tapi dengan porsi yang segini, ini belum cukup membantu untuk Indonesia menjadi sejahtera. Kenapa? Ya, karena dengan jumlah penduduk yang sebanyak ini, dibutuhkan lapangan pekerjaan yang cukup banyak hari ini, ya. Ya, kalau tidak ada lapangan pekerjaan, apa yang harus terjadi? Akhirnya pemerintah harus menyediakan, ya. Makanya dibuatlah ASN atau dulu katanya PNS lah ya. Nah, cuman permasalahannya kalau ini terus-menerus dilakukan akan membebani beban negara jadinya. Makanya hari ini ada rumor yang mengatakan bahwa akan ada pemecatan ASN sekitar 1,6 juta ya, kalau nggak salah. Ya, di berita yang lagi viral, 1,6. Ya. Ini bagaimana? Ya? Apa yang akan terjadi kalau ini terjadi? Jangankan untuk bisa mengangkat ekonomi suatu negara, pemerintah biasanya rutin menerima pegawai setiap tahunnya. Terlepas beberapa ribu, bahkan ribu, ya. Supaya
terjadi pertumbuhan. Kenapa? Pertumbuhan itu terjadinya karena adanya belanja. Nah, Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi sendiri itu 60%-nya 60% disumbang oleh konsumsi pribadi. Nah, konsumsi masyarakat. Nah, dengan adanya ASN tadi atau PNS tadi, otomatis ya, kalau mereka mendapat gaji, mereka akan belanja, akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Seandainya kalau ASN itu sendiri dikurangi, dan mereka tidak ada penghasilan, apa yang terjadi? Udah pasti, ya, ekonomi akan turun, ya. Itu dari sisi pegawai saja, belum kita bicara dari sisi pegawai swasta, ya. Di mana masa pandemi ini sudah mungkin udah bahkan sudah jutaan yang ratusan ribu ya, mendekati jutaan pekerja ya buruh yang sudah di PHK. Nah, inilah maka dari itu mengapa kita harus berbisnis. Nah, sangat luar biasa sekali kalau seandainya rekan-rekan di luar sana memilih dunia bisnis. Kenapa? Karena selain kita ikut membantu negara ya mengurangi angka pengangguran, kita juga ikut menjalankan yang namanya salah satu mungkin ada yang bilang mungkin ahli apa dai atau kiai kita ustadz mengatakan berdagang itu bukan sunnah, tapi yang pasti sebelum Rasul SAW itu sendiri menjadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, beliau adalah pedagang dan lebih dari 20 tahun beliau melakukan perdagangan. Nah, jadi sangat luar biasa sekali kalau rekan-rekan sekalian mencoba yang hari ini mungkin masih ragu-ragu. Kenapa sih? Oh, gimana wirausaha? Nah, ini bisa menjadi salah satu bahan kenapa harus memilih menjadi seorang pebisnis atau wirausaha, ya. Yaitu bisa membantu negara. Dan kedua, ikut menjalankan apa yang sudah dicontohkan Rasul SAW sebelum beliau sendiri menjadi nabi. Oke, sahabat channel YouTube Muklis Sofyan, mungkin untuk sementara sesi itu kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.